Mendengar kata "piye kabare, enak zaman kuto", pasti langsung teringat akan presiden kedua ini, yaitu Bapak Soeharto. Kalimat ini sering di berbagai media sosial, bahkan ada yang sampai jadi tulisan di mobil truk yang kita jumpai. Soeharto dikenal atau disebut sebagai Bapak Pembangunan, di mana infrastruktur jalanan dan gedung-gedung di Indonesia pada waktu itu sedang dengan menjulang tinggi, khususnya di ibu kota Jakarta. Yang paling terkenal dalam masa pemerintahan Soeharto adalah dengan disebutnya zaman Orde Baru, di mana saat itu beliau menggantikan kepemimpinan Soekarno yang disebut Orde Lama. Kebijakan yang paling diingat oleh rakyat pada zaman Orde Baru ialah kebijakan ekonominya, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita. Kebijakan ini lahir karena pendapatan negara Indonesia hanya mencakup $70 per kapita dan tingginya inflasi mencapai 65%. Maka dari itu, Presiden Soeharto membuat program jangka pendek berdasarkan TEP MPRS No. XXI MPRS 1966 yang diarahkan kepada pengadilan inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi dan pencukupan kebutuhan sandang. Pencukupan ekonomi ini dinilai cukup berhasil, karena dapat membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari $80 AS menjadi $170 AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8%. Kebijakan ini pun sangat pro rakyat dan dapat mengatasi kemiskinan dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, siapa sangka ada fakta yang hilang dari sebuah sejarah tentang bobroknya politik pada zaman Orde Baru. Banyak fakta dan realita yang mengerikan sengaja ditutupi oleh media pada waktu itu yang dikuasai oleh pemerintah. Ada 3 fakta yang hilang begitu saja luput dari sejarah. Berikut serba-serbi 3 fakta di zaman Orde Baru. 1. Kejahatan kemanusiaan. Sangat ironis melihat orang-orang yang tidak bersalah dan dianggap membantu ketika pembunuhan para jenderal di lubang buaya. 13.000 orang akhirnya dibuang ke Pulau Baru sejak tahun 1966 sampai tahun 1978. Pergerakan ini disebut G30 SPKI, yang dimana memberantas orang-orang yang tidak menahu apa itu Partai Komunis Indonesia dan sekadar simpatisan. Mereka dipenjara tanpa pernah diadili. Beberapa meninggal karena tidak kuat menahan siksaan fisik dan mental, kemudian mendapatkan sanksi sosial dengan tuduhan komunis. Orang-orang pintar seperti Hersri Setiawan, Pramodia Anantatur, dan Oka Putu Sukanta luput dari kejahatan manusiaan. 2. Orang hilang dan mati secara misterius. Di antara banyaknya orang yang hilang secara misterius dan diculik adalah para aktivis, yang mana mereka aktif untuk membentuk pemerintahan yang baru, karena zaman Orde Baru dianggap sudah melampaui batas yang sangat mengancam dan anti dengan hak asasi manusia. Sebut saja Marsinah, Udin, Wiji Tukul dan 13 aktivis yang hilang setelah kerusuhan 1998. Kabar dan keberadaan aktivis pun sampai sekarang hilang misterius dan tidak ada kabar dari mereka sampai saat ini. 3. Korupsi merajalela. Mungkin banyak yang berpikir kalau saat itu dipimpin Soeharto harga kebutuhan jauh lebih murah daripada sekarang. Tapi ternyata ada kebohongan besar yang disimpan rapat-rapat oleh pemerintah Orde Baru, yakni korupsi yang bejibun banyaknya. Menurut data Global Corruption Report, Soeharto sudah menggelapkan uang negara sebesar 15-35 miliar dolar Amerika untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Sedangkan ditemukan oleh Organda bahwa pada zaman Orde Baru, pungli terhadap angkutan umum mencapai 30% biaya operasi, atau sekitar 17,5 triliun rupiah per tahun. Dan inilah 3 fakta mengerikan di zaman Orde Baru versi Han Channel. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe.